Next ke soal selanjutnya. 53. Anggap ada sebuah sistem dengan gas monoatomik ya, gas ideal monoatomik. Sebuah gasnya itu memiliki volume awal V1 5 kali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3 pada tekanan 6,0 kali 10 pangkat 4 Pascal. Tekanan itu meningkat menjadi P2-nya itu menjadi 10 pangkat 5 Pascal. Sementara V-nya itu dianggap konstan. Hitunglah berapa perubahan energi dalam dari gas tersebut di proses ini. Oke, kan kita tahu rumus Q itu adalah Q. Kalau teman-teman masih ingat. Nah, dengan dikatakan kalau di sini volumenya konstan. Nah, kalau volume konstan itu usaha yang dilakukannya 0 kan. Kalau teman-teman masih ingat berarti delta W-nya itu 0. Maka bisa kita bilang kalau perubahan energinya itu sama aja seperti perubahan dari kalornya itu. Yaitu masukin 3/2 nRT. Ya, 3/2 nRT. Tapi karena di sini nRT-nya itu kita nggak mainin suhu, tapi mainkan dari pressure sama volume ya. Berarti kita bisa convert aja dari nRT-nya itu menjadi PV. Makanya kita bisa tuliskan menjadi 3/2 P2 V2 dikurang P1 V1. Kita masukin 3/2 P2-nya itu 10 pangkat 5, V2-nya itu bentar. Oh, dianggap konstan, berarti tetap sama ya, 5 kali 10 pangkat itu 5 kali 10 pangkat 3 minus 3 dikurang 10 pangkat 6 kali 10 pangkat ini 6,0 kali 10 pangkat 4 dikali 5 kali 10 pangkat minus 3. Maka didapatkan 5 kali 10 per 3-nya kita keluarkan. Oke, Mimin pakai kalkulator lagi ya. 3/2 kali 10 pangkat 5 is 0,001 kurang 6 5 kali. Oke, dapatkan 300 joule. 300 joule delta U-nya. Berarti kalau ditanya tadi calculate the change of the internal energy of the gas in the process, berarti jawabannya itu adalah 300, berarti 300 joule, seperti itu. Ya, jadi di sini mungkin agak belibetnya pas di perhitungannya aja sih. Sebenarnya di sini kan penulisan itu V-nya bisa dikeluarin, jadi tinggal P2 dikurang P1 dikali V-nya, kayak gitu. Jadi jangan sampai bingung. Next ke soal nomor anak keempatnya ya. Oke, anggap ada sebuah sistem monoatomik gas ideal ya. Sebuah gas itu memiliki volume awal 2,0 kali 10 pangkat minus 3 pada tekanan 2,2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sebuah gasnya itu berekspansi secara isotermal dengan tekanan itu berubah menjadi 1,0 kali 10 pangkat 5 Pascal. Bentar. Oke ya. Dalam proses ini gas itu menerima panas sebesar, berarti Q-nya itu adalah 3,5 kali 10 pangkat 2 joule. Hitunglah berapa energi dari usaha yang dilakukan oleh gas itu dalam proses ini ya. Oke, di sini itu berarti kita bisa hitung isotermal. Kalau tadi isotermal itu delta U-nya itu adalah 0. Ini untuk isotermal. Oke ya, kalau isotermal itu delta U-nya itu sama dengan 0. Berarti kalau ditanya adalah delta W-nya, itu kan berarti sama aja kayak delta Q-nya. Itu mirip seperti soal nomor 3 tadi. Tapi bedanya kalau tadi itu kan volumenya itu konstan, makanya delta W-nya 0. Tapi kalau isotermal atau isotermis, itu delta U-nya itu sama dengan 0. Berarti delta W-nya itu akan sama dengan delta Q, yaitu 3,5 kali 10 pangkat 2 joule. Makanya nanti di sini saya 3,5 kali 10 pangkat 2 joule. Seperti itu. Jadi di sini lebih kayak ribet kelihatannya, tapi kalau kita tahu konsep-konsepnya berarti nggak terlalu ribet kan, tinggal malah nilainya sama seperti yang diketahui di soalnya. Next ke soal selanjutnya nomor 6. Oke, di sini ada sebuah rangkaian listrik ya. Hitunglah berapa besar arus yang mengalir di resistor 3. Oke, di sini kita biasa pakai loop aja ya. Loopnya itu kita arahnya gini. Oke, sebenarnya arah loop itu terserah kalian mau arahnya kayak gimana, tapi yang pasti nanti hasil itu harusnya sama kalau selama perhitungannya itu benar. Ke bawah ini kita anggap I1, ke sini I2, dan
atasnya itu adalah I3. Oke ya, boleh kayak gini deh. Oke, kita hitung ini loop 1, di sini loop 2. Kita hitung dulu loop 1. Biasa ya, pakai sesuai dengan arah loopnya. Minus 7 ditambah 4I2 ditambah 2I1 ditambah 2 sama dengan 0. Berarti kan 4I2 ditambah 2I1 min 5 sama dengan 0. Oke ya, 4I2 ditambah 2I1 sama dengan 5. Ini loop 1. Sekarang kita hitung loop 2. Loop 2 berarti ada 6I3 dikurang 7 ditambah 4I1. Ya, sama dengan 0. Berarti 6I3 ditambah 4I1 sama dengan 7. Ini untuk loop 1, loop 2. Sekarang kita masih hukum 1 Kirchhoff-nya. Kalau hukum 1 Kirchhoff-nya berarti I2 itu bernilai I1 ditambah I3 kan? Oke, I1 ditambah I3 ya. Nah, kalau kita udah dapat loop 1, persamaan di loop 1, loop 2 dan udah dapat persamaan di hukum Kirchhoff, sekarang kita tinggal substitusikan aja nilai dari I-nya itu. Jadi kan kalau kita masukin I1 berarti I2 dikurang I3 ya. Kita masukkan nih I1-nya ke persamaan. Oh, I1 ada 2 ya, bentar. Kalau kita masukin I2, Oke, sebenarnya I-nya itu mau masukin ke arus mana aja bisa. Oh, ini I2, sorry. Bukan, untung aja. Makanya kok tadi agak aneh. Oke, I2. Kita substitusikan I1-nya itu ke persamaan di loop 1-nya itu. Jadi kan 4I2 ditambah 2I2 dikurang 2I3 sama dengan 5. Tahu lah ya dapat dari mana ya. Itu kan dari kita masukin nih I1-nya ke sini. Jadinya kalau kita teruskan 6I2 dikurang 2I3 sama dengan 5. Kita masukkan nih ke sini dah. Oke, kita tulis deh 1, 2, 3. Ini adalah penggabungan dari 1 dan 3. Nah, sekarang ini kita masukin dengan persamaan kedua, yaitu 6I3 tambah 4I2 sama dengan 7. Karena di sini yang ditanya itu adalah arus yang mengalir di resistor 3, berarti kita harus hilangkan I2-nya kan biar dapat I3-nya. Berarti di sini kita kali 2, di sini kita kali 3. Kita mimin tulis di bawahnya aja ya. 12I2 dikurang 4I3 sama dengan 10. 18I3 dikurang ditambah 12I2 sama dengan 21. Berarti di sini harus kita kurangkan ya. Jadi di sini 22I3 sama dengan min 11. Maka I3-nya didapatkan minus 0,5 ampere. Minusnya itu menandakan kalau arah arusnya itu berlawanan dengan arah loop yang pertama kali kita bikin. Kan arah loop itu kan suka-suka kita kan. Ya udah, berarti nanti kalau ditanya berapa the magnitude of the current-nya, ya berarti isi aja 0,5 ampere. Seperti itu. Next ke soal selanjutnya. 2. Oke, di sini diketahui ada rangkaian listrik lagi dengan galvanometernya ditunjukkan pada gambar. Ketika galvanometer itu menunjukkan arus itu 0 yang mengalir di galvanometernya, hitung berapa besar hambatan R-nya. Oke, ketika ini kan masuk ke jembatan Wheatstone ya. Jembatan Wheatstone itu ketika di tengah-tengahnya itu di galvanometer itu nilai I-nya 0, berarti perkalian antara silang ini akan sama. Jadi gini, 10 dikali R itu akan sama dengan 8 dikali 7. Udah, berarti R itu kan langsung didapatkan 5,6 ohm. Kayak gitu aja, berarti di sini nanti arusnya 5,6 ohm seperti itu. Jadi gampang lah ya. Next ke nomor 3-nya. Anak yang ketiga maksudnya. Tentukan total kapasitansi dari 3 kapasitor yang dihubungkan seperti pada gambar. Oke, jadi di sini bentuknya kan kayak segitiga, tapi berhubung di sini dia nggak ada cabang. Kalau nggak ada cabang ya, berarti kita bisa ubah. Sebenarnya itu persamaan itu kayak gini doang gambarnya. Nah, ini gini, Nah, jadi kayak rangkaian biasa, di sini 4, di sini 6, di sini 3. Oke, berarti 4 sama 6 itu harus kita hitung dulu biar dapat nilai serinya kan. 4 dikali 6 per 4 ditambah 6. Berarti
24 per 10, maka didapatkan 2,4. Berarti yang arus atas itu kapasitansinya itu 2,4 faradnya. Berarti kalau kita gambarkan lagi, atas itu 2,4 farad dan yang bawah itu adalah 3,6 farad. Berarti C totalnya itu kita tinggal masukkan menjadi 5,4 farad. Nah, ya udah nanti di sini isi 5,4. Kayak gitu aja. Jadi di sini untuk yang rangkaian kapasitor itu nggak terlalu susah ya. Next ke soal nomor 7. Sebuah muatan QA 2,5 kali 10 - 9 kolom dan QB-nya itu minus 2,5. Oke, seperti pada gambar ya. A-nya itu terletak di minus 4, berarti di sebelah kiri dari sumbu nolnya ya, dan B-nya itu 4 meter di sebelah kanan dari sumbu nolnya itu. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Anggap nilai K itu adalah konstanta low yang nilainya 9,0 kali 10⁴9 Nm kuadrat per second per kolom kuadrat. Oke, itu introduction ya. Sekarang kita lihat ke soalnya. Manakah arah yang benar berdasarkan resultan dari medan listrik di titik P-nya? Oke, di sini adalah positif. Positif sifatnya itu adalah positif itu bersifat divergen, yaitu menyebar. Artinya dia menyebar segala arah. Jadi pas nyampe sini ke sini kan, berarti di sini tuh arahnya gini. Nah, kemudian yang negatif itu artinya konvergen, artinya dia akan memusat. Jadi di sini akan arahnya gini. Berarti resultannya itu ke sini. Kenapa bisa tepat di tengah-tengah? Karena di sini jaraknya sama dan muatan dari QA QB-nya itu sama. Berarti tinggal ambil tengahnya aja, yaitu ke arah A. Maka nanti ini jawabannya udah arah A kayak gitu. Ya, next ke soal selanjutnya. Masih nerusin yang kayak tadi ya. Tentukan besar resultan dari medan listrik di titik P. Sama di titik P yang tadi ya. Berarti kalau di sini kalau kita bikin gambarnya dulu ya. Kan gambarnya sebenarnya kayak gini. Nah, jaraknya itu 4 meter di sini, 4 meter. Dan berarti jarak ketinggiannya itu tadi berapa? Bentar. Itu 2, 3. Sini 3. Dengan muatan di sini 2,5 kali 10⁻⁴ minus 9 kolom. Dan sini negatif 2,5 kali 10⁻⁻⁹ kolom. Di sini kita tinggal hitung aja. Berarti kan kalau di sini 3, di sini 4, berarti di sini 5. Ya, karena kan kita hitung jarak yang dipakai itu adalah yang 5-nya. Kita hitung EA, berarti kan K dikali QA per RA kuadrat. K-nya itu tadi dianggap sebagai 9 kali 10⁻⁹. QA-nya itu 2,5 kali 10⁻⁹ per RB-nya itu adalah 5 kuadrat. Berarti kita coret 25, coret 0,9. Berarti sisa 0,9 Newton. Newton per kolom. Nah, karena di sini tadi kan udah disebutkan ya kalau nilai EA itu akan sama dengan EB karena jaraknya sama dan muatannya juga sama. Berarti nilai EA itu sama dengan EB, yaitu 0,9 Newton per kolom. Nah, sekarang yang susahnya itu kita harus menentukan arah dari resultannya itu dengan menggunakan sudutnya. Jadi kan kalau di sini, berarti kan di sini 37 ya. Karena kan demi sin demi kan 3/5. Berarti kan gini, sin 3/5. Sin 3/5, sorry. Sin theta sama dengan 3/5. Berarti tetanya itu adalah 37 kan? Berarti 37 di sini 37, maka di sini juga akan bernilai 37. Kanan sama kaki ya, di sini 37. Kita tarik garis ke sini. Berarti ke sini juga 37, di sini 37. Berarti kalau kita lihat grafik itu gitu. Ini 37, di sini 37. Di sini EA, di sini EB. Paham nggak maksudnya? Paham lah ya. Nah, kemudian kita suruh nyari resultannya. Berarti resultannya ke sini. Yang tadi udah kita gambarkan loh. Berarti resultannya kita gunakan rumus EA kuadrat tambah EB kuadrat ditambah 2 EA EB cos. Nah, cosnya itu adalah 37. Cos 37 berarti cos 37. Tapi duanya ya, jadi gini, 2 dikali 37 derajat. Oke, lanjut.
Berarti kita masukkan 0,9 kuadrat ditambah 0,9 kuadrat ditambah 2 dikali 0,9 kuadrat dikali cos 37. Cos 74 ya, berarti cos 74. Oke, di sini Mimin langsung pakai kalkulator aja biar cepet ya. Cos 74 dikali 2 kali 0,9 kali 0,9. 0,9. Oke, dapatkan E kuadratnya itu 2,06. Maka E-nya itu kita akarkan. Jadinya 1,4 Newton per kolom. Ya udah, berarti nanti jawabannya 1,4 Newton per kolom. Seperti itu ya. Jadi ini nggak tahu ya, Mimin nggak tahu ini boleh pakai kalkulator atau enggak. Tapi kalaupun nggak boleh, Mimin kan ini cuma ngebahas. Jadi pakai kalkulator nggak apa-apa ya, biar lebih cepat ngerjainnya. Next ke soal selanjutnya. Hitunglah besar potensial listrik di titik Q yang berada di minus 1,0 meter. Anggap energi potensialnya itu bernilai tak hingga di ketika nilainya 0. Oke. Jadi di sini kita tinggal masukin ke rumus V aja. Kan V itu rumusnya apa? K dikali Q per R. Ya. Berarti di sini kita tinggal tambahkan nih. Ini V1. Berarti kita hitung V1-nya dulu ya. Kita hitung dulu. 9 kali 10 per 9 dikali Q-nya itu tadi kalau masih ingat 2,5 kali 10 pangkat 9. Minus 9 per, nah R-nya ini kita hitungkan yang VA-nya dulu ya. Berarti kalau kita lihat di VA nih, bentar. VA itu berarti jarak ini ke sini berapa? 3. Dan jarak ke sini berarti adalah 5 ya. Jadi nanti kita masuknya 3 sama 5-nya. Jadi gini. Bentar. Nah, berarti R yang kita pakai di sini adalah yang kita pakai 3 tadi. Berarti kan dicoret berarti 7,5 volt. Dan untuk VB-nya sama 9 kali 10 per 9 dikali 2,5 kali 10 pangkat minus 9 per, tapi minus. Jadi kalau di potensial listrik, negatif sama positifnya itu tetap ditulis. Ya, tetap ditulis, beda sama yang gaya sama medan listrik. Positif negatifnya itu hanya dipakai untuk mencari arahnya aja. Udah per 5 di sininya. Coret 0,5 berarti 4,5. Minus 4,5 volt. Ya udah tinggal kita jumlahkan. Jadi kalau ada negatif ya kita tetap tulis negatifnya. Jadi samanya 7,5 dikurang 4,5 yaitu 3 volt. Jadi kalau ditanya berapa magnitude of electric potentialnya ya berarti nanti jawabannya itu adalah 3. Seperti itu aja. Oke, cukup sekian pembahasan soal untuk qualifying examination for applicant for Japanese Government Max Scholarship 2020. Kalau misalkan ada pertanyaan atau kurang jelas atau mungkin tadi memang ngejelasinnya terburu-buru jadi bingung gitu, bisa aja langsung tanya di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.